Ragam kuliner merekam jejak, sejarah, dan keunikan karakter masyarakat yang melampaui berbagai zaman. Gerem asem kalau dalam catatan manuskrip itu dikenal sebagai istilah masakan cepat saji di masa Kesultanan. Itu memang disajikan setiap saat kegiatan-kegiatan tertentu. Gerem asem kalau dalam catatan manuskrip itu dikenal sebagai istilah masakan cepat saji di masa Kesultanan. Jadi kalau laporan dari manuskripnya sedikit ditemukan, tapi laporan-laporan arsip Eropa itu banyak yang menggambarkan bahwa orang-orang Banten di masa kejayaan Banten, orang-orang asing itu lebih banyak mengkonsumsi gerem asem. Gerem asem ini masakan yang paling simpel bumbu-bumbunya, menggunakan daging, biasanya daging kambing, bebek, ayam, dan kerbau. Tapi yang beredar hari ini di masyarakat itu lebih banyak di bebek dan ayam. Untuk kerbau dan kambing ini biasa ketika ada acara-acara besar baru menggunakan kambing dan kerbau. Biasanya selain dihidangkan dalam kegiatan seperti perhelatan pernikahan, sunatan, tetapi biasanya dulu itu di acara-acara peringatan hari besar itu sok disajikan, dibuat khusus muludan seperti itu Muharram. Kalau peringatan hari besar sampai sekarang di kecamatan itu Pontang, Tirtayasa, Tanara itu pasti ada di Keramat Watu itu sampai ke Ciruas penyebarannya sekarang ke daerah timur Cikande, Jawilan, itu setiap ada hajatan biasanya ada. Nah, untuk bumbu-bumbunya asem, rempah-rempahnya ada lada dan garam kalau yang originalnya. Cuman hari ini banyak juga yang dibumbui dengan bawang merah dan bawang putih. Terus ada tambahan cabai rawit. Masyarakat Banten yang mengkonsumsi gerem asem itu di wilayah Banten bagian utara, dari pesisir Tanara, Pontang, terus sampai ke Bojonegara dan Cilegon. Menurut Pak Asmudi ya, itu salah satu tokoh budaya, bahwa gerem asem itu memang kenapa pengaruhnya di tataran wilayah utara karena awalnya juga dari Kesultanan Banten seperti Rabeng. Gerem asem itu jadi berkembangnya di daerah itu. Ini masing-masing punya teknik dan cara masak yang berbeda untuk gerem asemnya. Original gerem asem Pontang Tirtayasa Tanara ada 2 menu, ayam dan bebek. Untuk wilayah Pontang, gerem asemnya itu lebih banyak mengkonsumsi dari daging bebek. Sementara untuk wilayah Bojonegara
Pulampel, Keramat Watu dan Cilegon. Ini termasuk ayam kampung, bebek, dan semua daging. Semua jenis daging itu dimasak dengan cara gerem asem. Dan biasanya gerem asem dikonsumsi itu untuk hidangan keluarga. Ketika ada masyarakat atau keluarga yang berkunjung ke rumah, keluarga besar, itu biasa mengkonsumsi gerem asem. Makanan gerem asem yang mulai dikonsumsi dengan diperjualbelikan, ini sepengetahuan saya, Serang Kota ini baru muncul di 2004-2005. Tahun 2008 ini dari Jongjing, di jembatan Jongjing, karena nggak ada tempat makan, akhirnya ada satu orang membuat sajian gerem asem yang diperjualbelikan. Dan hampir sepanjang jalan dari Curwas sampai ke Tanara, ini rumah makan gerem asem ini bermunculan banyak. Yang aslinya kalau untuk ilmu masak ataupun aspirasi buka usaha gerem asem bebek itu dari mertua, Bu. Punya ide mau dari 2005 udah punya ide. Jadi mertua Mang Dori aslinya di Pontang, Domas, termasuknya Banten, Kabupaten Serang, bagian utara. Karena identik kalau Banten Utara itu terkenalnya dengan gerem asem bebek, khususnya khas Pontang gitu. Maksud dari kata gerem asem itu ya mungkin garam dengan asem kalau disingkat mah, Bu ya. Tapi yang namanya itu mungkin udah nama panggilan masakan gerem asem bebek kalau di Jawa Serang. Tapi entah kenapa kalau di luar Jawa Serang kok sebutnya bukan gerem asem tapi garang asem. Ada di Cilegon juga tuh rumah makan Kudus namanya garang asem. Tapi kalau asli di Serang Banten Utara nyebutnya bukan garang asem tapi gerem asem. Kalau jualan online dari 2018 lewat HP, lewat Facebook gitu, Bu ya. Jadi begitu ada yang mesen langsung kirim, itu saya satu hari itu, Pak ya, dari arah Tambak, Cikandi bisa ke Ciomas, bisa ke KS, itu dalam satu hari itu kegebur itu satu kabupaten. Bahkan ada yang ngomong kayak gini, Mang Dori kenapa sih nggak pakai karyawan? Oh, kamu berarti belum tahu rahasianya. Saya ngirim dengan badan sendiri itu, satu untuk pendekatan saya di dunia maya sama teman-teman Facebook. Keduanya, ketika yang beli itu seorang figur, saya bisa langsung rekam. Dari hasil testimoninya bisa langsung rekam. Lah itu buat pengaruh di iklan di dunia maya saya. Contoh satu pernah kejadian yang pernah beli ketua DPR Kabupaten Serang, ketika makan bacakan satu keluarga dan saya minta izin rekam. Kebetulan Pak Dewan ngizinin saya rekam, lah disitulah keuntungan saya, Pak, bikin iklan. Kalau buka tokonya mah baru setahun, pas di bulan ini baru setahun. Pas sedang maju-majunya tuh buka pertama tuh, Bu ya, sebelum Covid ya. Sebelum Covid satu hari tuh nyampe 30 ekor, Bu. Sehari tuh habis. Itu di luar paket bacakan online, di luar. Kalau berikut ya jualan, ya pesanan online nyampe 60-70. Karena ketahuannya dari omset bulan puasa itu, Bu. Itu omset gerem asem yang paling banyak, yang paling rame nilainya di bulan puasa. Pernah saya hitung kalkulasi kotor ya, bukan untung, kotor tahun kemarin sebelum Covid itu di angka 75 juta. Satu bulan puasa. Berkahnya bulan puasa. Beda dengan bulan yang lain, Pak. Beda dengan bulan lain, tapi ya itulah apa namanya? Super ekstra tenaganya. Karena apa? Pada dasarnya yang mesen itu semua pengennya pas jam buka puasa. Kalau untuk material atau bahan-bahan bumbunya ya sebenarnya sama aja sih, Bu. Iya. Jadi kayak mulai cabai merah, bawang putih, ya, laos, salam, garam ataupun micin dan penyedap rasa seperti masako ataupun yang lainnya. Untuk melengkapi rasa, ya merica bubuk juga kita pakai supaya rempahnya gitu campur aduk begitu banyak gabungan bumbu lebih enak lagi gitu. Alatnya biasa aja, paling kalau kenceng ya istilahnya kan, penyiuknya kodek atau pencentong, pisau, gunting dan telenan gitu. Untuk pertama memulai masak gerem asem bebek, pertama motong bebek dulu, terus kita cabutin bersih bulunya.
Setelah bebek udah dicabut bersih bulunya, untuk menghilangkan bau itu bagusnya dibakar, Bu. Jadi si bebek ini dibakar dulu untuk ngeluarin lemak, Pak. Lemak dari badan bebeknya. Setelah keluar semua udah, kalau bahasa Sunda metutung ya, udah gosong, baru kita cuci lagi. Dan jangan lupa tunggir, apa namanya tunggir itu ya, pantat itu harus dibuang karena di situ ada terletak kantong kencing. Itu bisa efek bau kemasakan. Ya, kita masak, setelah udah dibersihin, kita rebus supaya air si dalam kandungan bebek ini keluar semua. Kita harus ngulek dulu ya, ngulek cabai merah, cabai kecil yang hijau yang disebut cengek, bawang merah, bawang putih. Untuk mempercepat atau mempermudah ngulek itu kita harus kasih garam dulu supaya kasar gitu kan, Bu ya. Baiknya memang bawang itu di belakangin dulu, udah halus baru bawang yang masuk. Itu setelah kita ngulek begitu lembut sambil nungguin bebek direbus, ngilangin bau bebeknya. Setelah bebeknya udah kering, kita baru cemplungin si bumbu supaya meresap. Kita tunggu berapa menit, kita tutup supaya ngegolak, supaya itu bumbu nyerap ke daging bebek. Nasinya kita pakai nasi kuning ya. Kita coba kuahnya dulu. Seger. Rasa yang puas, rasa rempah, asam dan gurih. Gurih karena lemak dari bebeknya. Bebek itu agak hitam sedikit dan teksturnya bisa dilepas, gampang lepas karena itu dari asam yang memang punya fungsi untuk melepaskan gampang atau memudahkan daging dari tulang-tulang bebek. Empuk karena biasanya yang dipakai ini bebek muda ya, sekitar 6-7 bulanan. Rasa empuk sekali. Ini airnya seger. Di tempat yang panas, minum atau makan semangkuk garam asam pada saat panas-panas juga, wah luar biasa. Biasanya kalau masyarakat setempat biasanya makan garam asam itu sekitar jam 11:30-an gitu kan. Kadang kita orang-orang kampung kan kebanyakan masakan gitu kayak semacam garam asam itu makannya ya pas siang-siang kayak gitu. Nah, nilai-nilai budaya yang ada di garam asam ini bukan hanya makanan yang bisa untuk mengenyangkan perut, tapi juga ada nilai kandungan gizi dari bumbunya itu sendiri, karena memang asam ini rupanya mampu memisahkan antara daging dan tulang ketika proses perebusan, sehingga bisa diambil dengan garpuh tanpa harus dipegang. Beda dengan yang dikonsumsi secara gulai atau sop yang lain, karena banyak mengandung asam dari buah asam itu sendiri. Kemudian juga bisa menghangatkan tubuh itu dari bumbu rempah-rempahnya, sehingga ketika walaupun itu rasa pedas di garam asam itu tidak sampai sakit ke tenggorokan atau ke lidah. Ketika setelah minum pedasnya udah hilang. Yang namanya masakan itu harus selalu diperkenalkan ke anak cucu dari mulai usia dini.
kalau nggak diperkenalkan jenis masakan apapun yang pernah ada di masa lalu, ini oleh generasi berikutnya nggak bakalan dikenal, karena cita rasa itu dari keluarga terlebih dahulu. Ketika keluarga sudah memberikan pemahaman, mencicipi makanan-makanan tradisional dari usia dini, ketika udah dewasa pun dia akan mencari. Nah, inilah yang menjadi PR untuk pemerintah untuk mengembalikan cita rasa itu, diperkenalkan kembali ke masyarakat, khususnya di usia-usia dini. Ragam kuliner merekam jejak, sejarah, dan keunikan karakter masyarakat yang melampaui berbagai zaman. Salah satunya yaitu gerem asem. Olahan dari bebek dicampur rempah dari pelosok Banten. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pemilik usaha gerem asem tersebut. Sebagai katalisator yaitu menyediakan tempat untuk melakukan usaha dan izin-izin usaha difasilitasi oleh pemerintah.